Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir di sebelah saya adalah Pamela Savitri. Apa kabar Pamela? Baik, Kak Bayu. Gimana? Show-nya masih lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kamu punya pengalaman mistis nggak? Dengar-dengar pernah diguna-guna, betul? Betul. Gimana ceritanya? 3 tahun yang lalu. Jadi aku tuh budek banget gitu, Kak Bayu. Jadi nggak bisa denger apa-apa. Sampai aku nggak sadar itu mama aku, itu siapa. Pokoknya saudara aku nggak ingat. Awal ceritanya gimana bisa tiba-tiba ngerasain Aku kan itu? waktu itu merantau ya, maksudnya punya tempat tinggal sendiri lah. Tiba-tiba kok aku pas pulang ke rumah budek. Sampai akhirnya ketemu mama, udah langsung kayak jiwa aku tuh udah gak tahu kemana. Jadi di rumah itu cuma ada badan aku doang, tapi jiwa aku tuh kayak gak ada. Nggak denger apapun? Nggak denger apapun, nggak kenal siapapun. Oke, berapa lama tuh kayak gitu? Sebulan. Dan aku katanya pengennya makan nasi putih terus, nggak mau pakai lauk. Terus katanya udah diberobatin ke Dokter? dokter, emang nggak ada apa-apa, nggak sakit apa-apa. Didoain juga, ya emang nggak ada apa-apa. Akhirnya sembuhnya gimana? Sembuhnya itu dari nenek aku bilang ini ada yang naro. Nggak tahu ini, tapi itu temen sendiri. Biasalah namanya juga dunia dulu ya, 3 tahun yang lalu masih mistis gitu. Aku juga orangnya nggak percaya gitu Kak Bayu. Akhirnya Jadi aku sama Nini? pertamanya disuruh minum obat ronde ya. Ronde terus sama daun salam direbus. Abis itu langsung bisa dengar dan Udah sembuh? agak dengar. Oh, berangsur-angsur membaik itu? Terus selama itu tuh pengennya nonton TV levelnya 50. Jadi benar-benar budek kayak ditutup gitu. Tapi setelah itu baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Terus katanya nenek aku ini ada temennya gitu lah. Nenek aku ada. Dendam nggak? Sakit hati? Enggak sih, udahlah ikhlasin aja biar Allah yang balas. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja. Amin. Dan ikhlas nih untuk ketemu sama Ikhlas. partisipan kita yang pertama ya. Siap. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menumbalkan seseorang untuk penglaris. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nanang. Silakan. Halo. Selamat malam, Mas Nanang. Nah, malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Mas? Saya menceritakan saya mempunyai salah satu toko, tapi salah satu toko itu sepi. Maaf, Mas, boleh lebih keras? Iya. Sepi tokonya? Iya, sepi. Oke. Terus? Tiba-tiba ada salah satu teman saya mengajak untuk ritual ke salah satu gua. Di situ saya berritual dengan kakek-kakek. Setelah pulang dari ritual, pulang ke rumah, selang 1 hari apa 2 hari, itu toko saya mendadak rame. Nah di situ selanjutnya sebulan sudah ada kejadian korban buat karyawan saya. Korban apa nih? Korban jiwa? Iya, korban jiwa meninggal. Oh ya. Itu seperti apa ritual yang dilakuin bareng sama kakek-kakek itu? Ritual di situ seperti membakar menyan, dan setelah pulang itu saya dikasih satu buah semacam keris Jimat. gitu. Iya, jimat. Oh, bentuknya keris. Iya, Tapi setelah itu toko rame. rame. Tumbalnya ada banyak korbannya? Sampai saat ini udah sampai 3. Meninggal semua? Iya. Karena apa meninggalnya? Ya karena dia tiba-tiba sakit, dan pada sakit diperiksa ke dokter juga. Enggak kenapa-napa? Enggak. Oke, baik. Tujuan Mas Nanang datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Saya ingin menghilangkan peristiwa itu yang saya lakuin selama ini gitu. Oh, apa yang membuat Mas Nanang mau menghilangkan semuanya? Nanti tokonya sepi lagi gimana? Karena saya udah merasa takut
sekali karena saya selalu dihantuin sama karyawan-karyawan saya udah meninggal itu. Ya ampun. Oh, karyawan ya, almarhum karyawan, Iya. arwah mereka yang datang. Iya. Seperti contohnya di kamar mandi ada yang mandi tapi di situ nggak ada. Tiba-tiba ada yang jatuh di atas rumah tapi dilihat nggak ada. Tapi memang yakin kalau itu Iya, karyawannya iya Mas karena Nanang? saya sering bermimpi juga gitu. Dia Dan kelihatan jelas wajahnya. iya, tapi dibilang mimpi bukan. Oke. Baik, mudah-mudahan Mas Nanang bisa lepas dari semuanya dan Ya. kembali tenang, dan mudah-mudahan usahanya tetap laris tanpa menggunakan hal mistis. Kami akan ajak Mas Nanang untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nanang, terlahir tanggal 14 Mei 1988. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang memiliki kepribadian dan sifat-sifat luar biasa. Tetapi pemikiran yang sulit dimengerti karena wataknya aneh dan suka mempengaruhi orang lain. Banyak aura kemarahan dan dendam yang ingin menyerangnya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan selama ini. Saya melihat sosok kakek-kakek yang membantu Nanang selama ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Kak Roy. Ayo, malam. Mela. Kabar. Baik. Nanang. Tanggal 14 bulan 5 1988. Oke. Mas Nanang dulu tokonya sepi, lalu menggunakan ritual ya bersama kakek-kakek di mana waktu itu? Di salah satu gua. Di salah satu gua, dan pulang dari sana setelah melakukan ritual dan mendapatkan jimat berbentuk keris, tokonya rame tapi selalu ada tumbal. Iya. Belakangan sering diganggu oleh arwah karyawannya itu yang ditumbalkan, makanya ingin lepas dari hal-hal mistis supaya bisa lebih tenang, tapi tokonya juga tetap laris, mudah-mudahan gitu ya. Gitu ya. Gimana, Roy? Saya dalam penglihatan batin saya melihat gua yang sangat dahsyat, gua yang benar-benar hitam dan gelap gitu. Kemudian saya merasakan kamu sempat bertapa ya Mas Nanang di sana. Iya. Di sana tidak ada air, tidak ada air, tidak ada makanan, namun dia tetap bertahan di dalam satu gua tersebut. Berapa lama tuh di situ? Bagaimana bisa ya Mas Nanang hidup? Itu pertanyaan juga yang mewakili pemirsa di rumah. Bagaimana cara bertapa di gua tanpa makan dan minum? Gimana caranya, Mas? Sekuat mungkin itu demi kelancaran usaha toko saya gitu. Tapi cukup lama di situ. Di situ selama 3 hari. Oh, oke. Apa yang ditemui selama 3 hari dalam goa itu, Mas? Penglihatan saya di situ, yang saya lihat di situ ada sesosok manusia tanpa rambut, tanpa pakaian. Tanpa rambut, tanpa pakaian, Itu apa ya, Roy? setan. Oke. Terus udah gitu, kamu ngajak ngobrol gak mereka? Di situ nggak saya ngobrol, cuman saya penglihatan saya aja di situ. Habis masnya aneh-aneh aja sih, lagian mainnya ke goa. Iya. Untuk cari penglaris supaya tokonya banyak pelanggan gitu ya. Iya sayang banget soalnya, karena di sana tuh banyak hantunya. Kamu berani sebutin gak? Tapi kita akan sensor. Gua di mana? Di Itu setan-setan yang ada di goa itu ikut Mas Nanang. Jujur ya, bersemayam ya. Makanya kita bisa lihat dia terlihat kurus. Setiap kali dia makan, dia memberi makan temennya gitu. Aduh. Setiap kali dia makan, dia memberi makan temennya gitu. Jadi kayak gitu. Ya tingkat kesadarannya Mas Nanang itu turun
drastis kalau lagi makan harusnya kenyang ya, tapi malah nggak jadi daging. Bukan dia yang makan. Iya, ibarat kata kayak saripatinya dihisap apa yang dia Diambil makan. sama makhluk lain. Iya, dimakan sih dimakan, masuk mulut dan perutnya. Tapi tidak menjadi satu saripatinya tidak ada gitu. Itu makhluk seperti apa, Roy? Apa masih ngikutin dia sekarang? Macam-macam sebenarnya makhluknya. Saya bisa menggambar semuanya di sini. Ada satu makhluk di sini, tapi bukannya kuntilanak ya, hantu perempuan sih ya. Kita tidak bisa mengeneralisasikan hantu perempuan itu kuntilanak. Ini bukan kuntilanak. Wanita, hantu wanita yang menemani dia selama pertapaan. Kamu nggak sadar ya, Mas Nanang? Sadar apa enggak? Ketemu nggak dengan sosok perempuan waktu bertapa di goa itu? Melihat cuman tapi nggak sempat untuk berbicara. Seperti apa bentuknya? Ya seperti manusia, cuman dia tidak mempunyai rambut dan tidak mempunyai pakaian. Jadi kelihatannya kayak semacam sekilas-sekilas gitu, tapi Iya. Anda bisa merasakan. Iya. Mas Nanang bisa ngerasain kalau mereka ada. Iya. Dia ada gitu. Iya ada. Kan ada dua, antara halusinasi atau memang real. Oh ini real karena dia berkecimpung dan masuk ke dalam guanya beneran. Saya pernah masuk ke gua dan saya juga pernah masuk ke gua salah satu gua dan ternyata memang dalam hati saya bilang gini, oh ini toh yang semua orang ceritain kalau meditasi di gua itu kayak gini gitu. Seperti apa memang tempatnya, Roy? Bener-bener silent, terus menggema, ada stalagmit ini, Stalagmit. iya. Dan muncul perasaan, oh ternyata bener juga ya banyak makhluk halusnya dan yang kayak ilmu memperkuat ilmu gitu. Dan memang dalam goa itu kamu Iya. juga bisa ngerasain emang Iya, ada ya. makanya. Makhluk-makhluk itu. Dan saya harus menjaga ucapan saya dalam goa. Oh, oke. Nah ini waktu ritual kan pulang dari situ Hah? dapat keris. Iya, Dari mana kerisnya? dari kakek-kakek itu. Kan di situ ada penunggunya. Kamu, saya sih diajarin sama tim ahli profesionalnya dalam pergoaan deh. Katanya kalau ngambil sesuatu dari barang tersebut tidak diizinkan, tuh harus dikembalikan ke tempatnya, ke goanya, exactly on the spot yang itu, gitu. Di tempat yang sama persis. Iya, karena mereka pernah dengar cerita bahwa, dan ini kejadian, mengambil batu putih gitu di dalam goanya, dipulang dihantui. Padahal batu mungkin dia nggak tahu itu apa ya. Nggak tahu itu apaan. Cuma batu putih doang, Itu kemudian pun keris bersama batu satu kecil. nah kan, ngapain sih diambil? Udah, itu kan punya mereka. Waktu itu diambil kenapa? Hah? Diambil? Ya, iya, maksudnya dikasihnya juga sama batu kecil itu. Batu kecilnya pakai. Boleh saya lihat gak bentukannya kayak gimana? Bawa. Ya, bawa, sambil. Silakan. Saya mau nulis Nanang jadi Pamela. Pamela kalau mau nanya, nanya aja ya, silakan ya. Kalau kamu mau tahu apapun yang mau kamu tanya. Sorry Pamela. Tapi mungkin nggak sampai kesebar sih. Aku ngeramalin akan ada foto dia tersebar. Iya benar, udah gitu. It's really happened. Yes. Oh itu apa ya? Itu batunya. Ini batunya di dalam. Tapi kalau misalkan mau ituin di salah satu toko itu 1 minggu harus membakar menyan. Sama. Gimana kalau mau apa? Mau ngadain ritual di toko gitu. Iya, maksudnya harus bakar menyan. Bakar sama menyan 1 minggu. Iya. Terus diapain kerisnya? Kerisnya cuma didiamin di pinggirnya doang. Gak diapa-apain. Itu ritual di toko itu sebulan sekali atau Seminggu sekali. seminggu sekali kayak gitu? Dan setiap kali keris itu kalau misalkan mau dikasihin ke orang-orang pintar, mau dibalikin maksudnya ke orang-orang pintar, ya saya mendadak Berat aja? Iya, Ada keras. aja halangannya? Iya, keras seperti kerasukan gitu. Kalau misalkan saya udah dilepas tangan gitu kan, maksudnya dikasihin ke orang pintar. Kalau misalnya kasih lo orang pintar aja lepas tangan dan kamu ngalamin gejala apa itu ya? Dicekek atau apa? Enggak.
kerasukan aja gitu. Iya, tiba-tiba Terus saya pada saat kerasukan apa yang terjadi? Apa yang dilakuin? ya saya nggak tahu sih kalau di situ. Tapi tadi sempatnya Bayu bilang istri tahu ya semuanya. Keluarga Ya, tahu. keluarga, ibu nggak tahu. Istrinya tahu nggak? Sudah berkeluarga? Belum. Sudah menikah? Belum. Ibunya tapi tahu. Ibunya nggak tahu ya? Nggak tahu. Ibunya nggak tahu. Ibunya nggak tahu loh. Haruskah jujur atau tidak? Haruskah mengembalikan atau tidak? Jawaban saya sama seperti orang-orang yang profesional udah dalam bidang pergoaan kan, mereka benar-benar based on science segala macem, tapi mereka tetap melihat ada aja kejadian kayak gini gitu, dan akhirnya berantakan. Saya sanjurkan untuk balikin lagi ke gua tersebut. Saya mau dibalikin lagi ke gua itu, dia menolak karena perjanjian itu belum terpenuhi. Nolak? Nggak mungkin dong. Karena Menolaknya gimana? Tiba-tiba? perjanjian di awal itu sebelum salah satu dari keluarga kita yang jadi tumbal nggak bakal bisa dibalikin. Makanya saya datang ke sini untuk menghilangkan ini semua gitu. Oke, udah pernah mau dibalikin? Udah. Bukan dikasih ke orang pintar ya? Bukan. Balikin ke Iya. guanya lagi? Nah, Apa yang waktu itu yang dialami? Ditolaknya seperti apa? nggak bisa saya terima, masalahnya dari keluarga saya gitu belum ada yang jadi korban. Yang nolak siapa? Kakek-kakek itu. Oh, kakek-kakek itu bilang nggak bisa saya terima. Iya, karena dari keluarga belum ada korban. Ya, tuh kan jadinya gitu sih. Pada saat kita bisa berulang waktu, nggak mau, gue mau batu gitu kali ya. Iya. Kalau udah kayak gini, ntar ada korban. Itu beneran real terjadi loh, Bayu. Ada yang Ya awalnya saya nggak keluarga percaya sendiri. sih gini-ginian. Tapi setelah ngalamin dan melihat lokasi dan TKP bla bla bla, saya ngerasa wah serem juga ya. Gitu. Ini ke guanya masuk ke dalam banget. Ke dalam. No choice deh. Antara itu harus dibuang atau kamu kehilangan nyawa. Iya, tapi waktu kakek-kakek itu menolak, Mas Nanangnya ya udah ikut aja. Iya ikut aja, karena waktu saya itu emang perjanjian saya sama dia awalnya. Waktu bikin perjanjian pertama kali itu Iya. nggak mikir panjang tuh. Maksudnya kan keluarga sendiri gitu di rumah. Ya namanya juga udah blank. Terus asa, blank Terus kan asa. bingung. Jadi bingung mau mesti kayak gimana. Ya wajar sih. Sekarang batu itu terus terang saya tidak bisa bakar, mohon maaf. Yang itu ya, di atas mangkok itu atau? Ya, jujur terus terang, saya kan ngomongnya pahit-pahit ya. Di depan nggak yang muter-muter. Saya nggak bisa tangani ini, kamu harus menangani sendiri dan harus balik. Balik ke goa yang sama, ketemu dengan kuncen itu lagi. Betul. Kalau kamu tidak balikin atau titip-titip orang aja, pasti akan ada korban meninggal. Yang kamu lihat siapa yang akan meninggal kalau dia masih menyimpan? Bahkan dia sendiri yang meninggal juga. Mas Nanang ya? Saya benar-benar dorong kamu deh Mas Nanang. Kita bekerja sama dengan baik di meja kejujuran di sini. Saya pengen banget Mas Nanang lakuin sesuatu sebelum terlambat. Kau mau lihat isinya apa nggak? Ron? Ya, liatin dong. Silahkan dibuka Mas Nanang. Apa yang boleh dibuka biar Roy bisa ngelihat. Gimana Roy? Merasakan sesuatu atau melihat sesuatu dari benda ini? Ini dikas. Boleh diangkat? Kerisnya aja yang diangkat. Diginiin. Dibuka boleh? Ditunjukin gini. Ada energi negatif atau ada makhluk halus yang
ada dalam situ nggak, Roy? Ada banget. Nggak, saya tadi ngerasa, aduh, lemes. Ya, Mas Nanang, bisa nggak? Aku nggak tahu deh, finansial atau apapun, terserah. Nggak ada excuse di sini. Kamu balik ke tempat asal itu, bisa? Gimana Mas Nanang? Bisa balik ke sana? Dan kamu tahu nggak, yang paling parah adalah benda ini tidak bisa dipegang oleh orang lain. Jika ini dipegang orang lain, kamu akan celaka. Itu kata penghuni gua tersebut. Baik celaka di kesurupan terus nggak berhenti, baik celakanya meminum satu racun pestisida. Untuk bunuh diri? Yes, dan bahkan yang aneh-aneh muncul. Lagi di jalan gitu, tiba-tiba ada orang lewat, padahal nggak ada. Itu. Kamu kenapa? Aduh, kenapa? Dia pasti kesurupan nih. Roy, ini kayaknya udah bukan Mas Nanang deh. Kayaknya ya. Suaranya soalnya beda. Iya. Terus gambar. Ini dari keris itu ya? Iya. Kamu yang jaga keris itu ya? Belum masuk nih. Belum masuk 100%. Baru setengah-setengah. Aku yang lemes. Selamat malam. Selamat malam. Aki? Aki atau Eyang? Eyang. Oke, Eyang. Eyang yang selama ini ada di keris. Yang saya nyuruh si Nanang untuk buang cincinnya kembali ke tempat Eyang. Eyang mau kan seperti itu? Saya tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena perjanjian dari awalnya saya harus mengorbankan salah satu keluarganya. Eyang minta siapa keluarganya? Ibunya? Salah satunya di antara mereka. Tapi kan sudah ada 3 karyawan yang jadi tumbal ya. Tapi perjanjian dari awalnya harus seperti itu. Kenapa Eyang menumbalkan karyawannya juga? Itu perjanjiannya dia sendiri. Eyang bisa kembali ke goa untuk meninggalkan anak ini. Saya tidak mau itu keris dikemana-manain sebelum keluarganya jadi korban. Kenapa Pak Mai? Kamu tahu nggak ini gambar apaan? Goa? Iya. Itu dalamnya. Iya, ini dalam. Anak ini mau Eyang kembali ke sana, lepas dari semua perjanjiannya. Eyang bersedia. Tidak bisa, harus mendapat satu korban lagi. Dia harus makan satu korban lagi baru ninggalin. Ini sih menurut saya tidak respect ya. Saya nggak mau. Gitu. Kita tegesin aja sama aku Kalus. Kita kan derajatnya lebih tinggi. Kalau tidak bisa ada korban lagi, gimana? Eyang minta apa? Itu perjanjian dia, gak bisa dihapus. Aku di belakang kok. Kamu mau apa sih dari Mas Nanang, Eyang? Selain korban, ngapain gangguin orang? Kan kita alamnya udah beda nih. Kalau anak ini nggak bisa memenuhi perjanjiannya, gimana Eyang? Bisa?
Boleh ya? Harus membuang keris itu ke sama orang yang bisa mengalahkan saya. Haru itu hilang semuanya. Ya. Kamu ya sudah mati aja suka masih memperalat manusia. Eyang ya. Ini semacam siluman atau arwah atau apa sih? Dia termasuk kan arwah. Arwah ya? Oh, arwah ya, bukan bukan arwah. Lebih dalam dari arwah gitu loh, kayak Jin? jin gitu. Coba kamu berani nggak pegang? Kak Bayu Apa ini aja. namanya? Bahu? Iya bahu. Kayaknya Kak Bayu aja. Gini, Kamu kayak lemes. kayak like this one. Yang apa? Eyang Kembali ke alam kamu gitu. Aduh aku nggak kuat kayak Coba, Bayu. you have to do Oh my that. god. Apa ya? biar dia pergi. Kalau sama laki-laki dia nggak mau. Aduh aku lemas. Nggak, harus. Dijagain ya, Roy? Iya, dijagain. Aku pasti jagain. Aku jagain. Aku jagain, pasti. Kita ke belakang. Serius. Dia akan hilang pengaruhnya dengan perempuan. Bilangnya apa? Eyang, kembali ke alam kamu. Terus pegang. Pelan. Bilang, usir. Kembali ke arah. Pegang tangannya gini. Eyang, pergi ya. Eyang, pergi ya. Aku nggak kuat. Eyang pergi ya. Ke arwahnya ya. Ke alamnya. Amin. Roy, udah. Aku nggak kuat, lemes. Don't worry. I'm here. Ke Bayu, aku gemetar. Dia nggak mau pergi ya? Kak Roy, kok dia nggak mau pergi ya? Yes. Eyang. Dia perlu diajak ngobrol terus. Tapi kalau sudah saatnya pergi, jimatnya mau saya ambil yang nggak guna. Boleh nggak? Ini dikembalikan ke tempatnya ya, biar Eyang bisa kembali ke alamnya, ke goanya ya. Saya bisa nerima, saya akan terima jika barang itu yang menerimanya bisa mengalahkan saya. Maksudnya siapa sih kunciannya gitu? I don't know. Orang-orang yang mengalahkan saya baru saya terima itu. Nantangin? Iya, mengalahkan saya, baru saya akan terima balik. Nantangin apa ya? Dia minta dikalahin gitu loh. Ini harus kamu balikin ke gunung tersebut. Saya akan menerima. Saya akan terima jika barang itu yang modernya mengalahkan saya. Eyang kembali ke goa ya. Kembali ke alamnya ya, Eyang. Kalau saya banting aja gimana nih? Banting aja, nggak apa-apa kok. Tuh lihat tuh barang kamu tuh. Ini Eyang. Ini batu tempat Eyang ya? Iya, ini batu tempat Eyang. Yang putih? Iya. Dihancurin ya, Eyang? Eyang biar kembali ya. Mengalahkan saya dulu. Kan kamu gimana?
Kamu takut? Mulai. Eyang pergi ya, Eyang kembali ke goa ya. Kasihan anak ini. Eyang. Bersihin. Saya ingin membersihkan anak ini dari kutukannya. Kamu keluar. Keluar. Keluar kamu sekarang. Jangan ambil barang itu, gua gak kuat. Keluar sekarang. Barang itu saya gak kuat, ampun. Ampun. Eyang kembali ya. Ambil aja, gua gak kuat. Keluar sekarang. Serahkan padaku, aku udah gak kuat, ampun. Pergi kamu. See? It really works. Udah lepas dia, Roy. Udah pergi. Udah balik lagi, Nana. Belum? Semoga. Bentar. Bentar ya. Untung ya, dia hari ini kita bebasin semuanya. Semoga dia nggak ke tempat yang aneh-aneh lagi. Bangun. Sini, Mas Nana. Yuk, Mas Nanang balik. Mas Nana. Nanang balik kembali. Gimana perasaan Mas Nanang? Apa yang tadi dirasa tadi? Saya merasa capek aja. Iya, karena kamu tadi nggak sadar. Jadi pas lagi nggak sadar dikuasain sama makhluk lain. Jadinya capek banget. Tarik nafas dulu deh. Minum kali ya? Ya mungkin butuh minum kah? Butuh minum. Enggak. Kamu sampai kurus gitu loh. Abis. Mas Nanang, itu yang menunggu tempat ini tadi masuk dalam badannya Mas Nanang dan dia nggak mau pergi. Tapi untungnya Roy melakukan cleansing dan mengusir. Ya. Dia diminta baik-baik, nggak mau. Ayah terpaksa harus dilakukan dengan dupa. Dan dia sudah pergi tadi, minta ampun. Dan sebaiknya sih setelah ini memang Chris ini langsung dikembaliin ke dalam goa itu supaya nggak balik lagi ke dalam Mas Nanang. Ya, jalan satu-satunya kamu harus balikin kerisnya ke gue. Harus dia yang balikin, Roy. Siapapun yang ngambil, siapapun yang dia harus balikin. Dia yang bertanggung jawab ya. Dan aku percaya banget tentang ini. Karena baru kemarin kan aku adalah main-main ke goa gitu. Dan membuka wawasan baru aku. Ternyata memang ada ya cerita beginian tahun 2020. Walaupun ya, tapi memang real gitu. Dan harus balikin lagi dan tancepin di sana gitu. Beneran deh. Itu fakta yang mungkin orang-orang enggak bohong. Tapi pas ketika kita jalanin di dalam goa tersebut dan ngelihat semuanya, iya, saya nggak berani ngambil apapun dari sana. Karena memang ada penunggunya, Iya. ada yang tinggal di situ dan Iya. ada etikanya saat datang ke tempat itu. Betul, Ya. setiap daerah ada etikanya gitu. Nggak boleh ambil apapun ya. Roy? Nggak boleh dong. Ini Kan siapapun milik- yang suka ke goa Iya. berarti harus merhatiin juga ya. Kita harus pure, benar-benar pure gitu. Hatinya Bersih tulus, gitu. bersih. Itu sih pesan untuk Mas Nanang.
Kak Roy, aku boleh nanya nggak? Jadi Boleh, kan boleh. dia harus naruh, tapi keluarganya tetap ada yang kehilangan gitu, Kak Roy. Kalau misalnya dia udah menaruh, saya yakin nggak ada lagi yang dijadiin tumbal. Iya. Saya yakin kok itu. Udah hukum alam. Semoga aja jadi lebih baik. Oke, kalau ini dikembaliin semuanya, terus udah lepas dari hal-hal seperti ini, yang kamu lihat seperti apa toko dan usahanya ini, Roy? Iya, biasa aja sih. Nggak ada perubahan, Iya, tiba-tiba tidak ada perubahan. sepi, apa gitu. Memang secara global dan general sekarang beberapa itu kan faktornya banyak ya. Ya. Lagi turun sekarang beberapa Ya dunia usaha memang gitu. ya, lagi berat, lagi struggle. lagi berat. Tergantung kita cara lihatnya gimana. Ini guna-guna nih. Terus kalau aku mikir emang lagi up and down, semua juga lagi turun, nggak cuma gua aja. Semua usaha pasti kayak Ya, gitu. semua orang Iya. pasti ada masanya ya. Iya gitu loh. Oke, jadi kalau ini dibalikin, Ya. sebenarnya nggak akan ada pengaruh itu besar. Bukan nggak ada pengaruh itu besar, tapi hanya sugesti aja gitu. Tokonya tetap jalan seperti biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ini masih disimpan, Iya. apa yang akan terjadi, Roy? Kematian. Gimana, Mas Nanang? Jadi nggak bisa dihilangin di sini semua gitu. Tidak bisa. Kalau kamu ngilangin di sini semua, ini semua, itu berarti kamu benar-benar nggak menghormati dan nggak beretika. Iya. Karena yang di sana ada penunggunya, nggak suka tinggal buang di sini, itu nggak sopan sama sekali. Iya. Jadi harus dikembalikan ke tempat asal mulanya ya, Kak Betul. Roy ya. Susah-susahnya harus balikin. Kalau kamu terus menerus ini bertahan, saya takut dengan kamu kemiskinan, kematian, dan banyak yang sial-sial gitu. Aduh, gue sial, Banyak yang gue tinggalan banyak handphone. kesialan. Aduh, gimana nih? Tuh. Kamu tuh niatnya, ya baik, dia niatnya kesini lepas, Iya. balikin sini aja deh gitu, beres. Tapi kamu biasanya soalnya emang gitu ya. Iya. Kadang-kadang nggak semuanya datang yang disuruh balikin, tapi ada juga yang kamu sita gitu. Tapi Iya. memang ini kalau dalam kasusnya Mas Nanang harus dia sendiri yang balikin ya, kamu lihat ya. Iya, dia pikir Mas ntar sita, hore, saya Udah ada selesai. janji. Iya, benar. Tapi enggak dengan saya, Enggak karena semua saya lihat memang. kasusnya dan enggak semuanya seperti itu. Gimana Mas Nanang? PR-nya berat loh itu. Iya, yang bikin jadi berat tuh apa untuk mengembalikan ini? Mengembalikan itu yang bikin beratnya ya dia maksudnya istilah kata perjanjiannya itu satu lagi belum. Oke, Apa itu? tadi Roy bilang kalau ini dikembaliin sebenarnya nggak akan ada apa-apa. Enggak ada tuh. Gimana? Udah balikin aja, percaya deh. Saya aja nih pengkolektor barang antik, saya nggak mau ambil gitu loh. Karena di dalam situ arwahnya bilang miliknya sang gua ini tidak boleh diambil. Bukan haknya jadi ya. Mas Anang, jangan bengong lagi nanti. Malah kosong Harus nanti fokus. gampang dirasukin lagi. Iya. Tadi udah pergi soalnya dari tubuhnya Mas Nanang. Ya, untung sekarang Mas Nanang, saya tidak melihat di belakang-belakangnya itu ada arwah-arwahnya korbannya. Untung masih aman sih. Saya tidak melihat banyak hantu di belakang kamu tuh. Untungnya enggak. Tapi yang ada di pikiran saya, kamu kayak harus dicekek untuk masuk ke dalam gua. Itu sih yang saya lihat. Dari ini keluar tangan gitu. Jadi seandainya saya balikin ke gua lagi ini nggak jadi masalah. Gak jadi masalah, justru akan jadi masalah ketika kamu punya ini sampai bertahun-tahun. Tetap disimpan justru malah jadi masalah. Itu Bagaimana? ada 3
Tumbal, karyawannya Roy, yang katanya arwahnya sering mengganggu dia. Nah itu dengan ini dikembaliin, bisa lepas, bisa pergi, bisa tenang arwah mereka. Bisa tenang arwah mereka. Apa yang harus dia lakuin Roy, selain harus mengembalikan ini? Iya berdoa buat arwah para Karyawannya itu, karyawan. tumbalnya. Susah kan? Makanya dari awal jangan ngambil. Beneran. Ya. Dikira mungkin bercanda kali ya. Ya mungkin Maksudnya, ringan, gak tahu konsekuensinya ringan. gitu. Orang gak pikir panjang. Wih, nemu ginian dari gua nih. kan Ada satu pride gitu. Pasti punya kekuatan Punya ini, khusus. ambil dari sini, Tapi dia dapat dari nggak- sini. Jadi dia nggak tahu efek akhirnya long term relationship with itunya malah numbalin. berujung kematian akhirnya. Ya, Mas Nanangnya kan juga nggak mau diganggu lagi sama arwah-arwah para tumbalnya itu kan. Biar Iya. tenang. Kalau ini terusin ya, tadi Roy bilang akan terus datang. Terus datang. Nggak tenang mereka. Dan satu hal lagi, Mas Nanang, kamu harus minta maaf kepada keluarga para korban. Dan harus mengakui dari A sampai Z apa yang terjadi. Aduh itu justru lebih berat kali ya. Justru lebih berat lagi. Dan ceritain semuanya dari A sampai akhir. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Gimana Mas Jadi Nanang? biar udah nggak ganggu lagi ya. Iya, selesai sekalian. Iya. Jangan nanggung. Dan setelah itu dilakuin, arwah mereka tenang. Iya dong pastinya. Karena terungkap cara kematiannya. Iya. Gitu. Gimana Mas Nanang? Ya saya kan coba lakuin lagi. Harus ya karena biar hidupnya juga tenang. Yakin ya Mas Nanang ya? Iya. Iya dong. Ayo dong. Bisa. Karena kan semua rezeki udah diatur ya. Iya. Jangan takut nanti nggak ada rezeki dari itu. Pasti. Nanti rezekinya makin banyak kalau Mas Nanang udah mengakui ke keluarga ya, Kak Bayu ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Oke Mas Nanang, Iya. kami berharap banyak dari Mas Nanang untuk bisa mengembalikan ini supaya nggak ada tumbal lagi dan supaya arwah para tumbal yang sudah jatuh jadi korban bisa tenang di alamnya. Terima kasih Mas Nanang sudah hadir dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh membawa ini untuk dikembalikan ke tempatnya dan boleh meninggalkan studio. Selamat malam Mas Terima Nanang. kasih Kak Nanang. Kita tidak dapat lari dari tanggung jawab pribadi. Karena setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat sakti. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ridwan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ridwan. Malam Pak, Apa yang mau Mas Ridwan ceritakan pada kami? saya ingin mau berubah Pak. Berubah gimana nih maksudnya? Pekerjaan Mas Ridwan apa? Boleh kami tahu? Saya online, Oke. Ingin berubah maksudnya berubah pekerjaan? bukan Pak. Jadi ambisius saya terlalu besar dalam bercinta untuk jenjang karir. Mas, ambisi untuk apa tadi? Ambisius untuk mencintai dan berkarir. Oke. Lalu kemudian? Lalu kemudian saya main ke dunia hitam. Bagaimana cerita awalnya bisa menuju ke dunia hitam? Karena apa? Untuk mencapai ambisi itu? Iya, Supaya dapat perempuan dan karir bagus. iya betul. Apa yang dilakuin untuk memperdalam ilmu hitam itu, Mas? Saya ritual Pak, Seperti apa ritualnya? seperti kayak betapa Di di mana? suatu pulau yang terkenal. Oke, berapa hari di sana? Sebulan Pak. Setelah itu dapat ilmu hitam.
Ya, sebulan. Dan setelah itu karirnya berhasil meningkat. Dan situ mujarab Pak, setelah saya menguasai dunia ilmu hitam. Apa mujarabnya seperti apa? Kayak saya mengincar suatu wanita. Nah, Yang saya incar, yang saya puji-puji, saya deketin. Seminggu kemudian dapat. Jadi kalau misalnya Mas Ridwan suka sama perempuan, udah diincar, seminggu dapat dengan ilmu yang dipunya. Iya betul. Oke. Baik, tujuan Mas Ridwan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Saya ingin berubah sih, Bu. Kenapa? Apa yang bikin pengen berubah? Karena 2 hari yang lalu ada bisikan gaib kalau saya akan menantang untuk berubah, saya bakal mati, Pak. Kalau misalnya berubah akan meninggal, Pak, dibawa sama mahkota siluman. Justru itu bikin Mas Ridwan pengen berubah? Iya betul. Sebelumnya nggak kepikiran untuk berubah atau udah ada kepikiran? Sebelumnya emang dulu kan sempat saya di penjara. Karena apa, Mas? Karena saya dulu adik saya sendiri. Usianya 10 tahun. Aduh. Dengan cara apa ya? Saya juga kurang tahu, posisi saya lagi kesurupan. Lagi kejang-kejang, lagi kerasukan. Saya ngeliat adik saya. Saya jorokin 2 kali. 10 tahun. Umur 10 tahun. Cewek? Cewek. Nggak sadar? Itu posisi saya awalnya nggak sadar, Pak. Tapi pas udah berumuran darah, baru udah nggak sadar. Bersadar. Baik, mudah-mudahan Mas Ridwan bisa benar-benar lepas dan berubah. Dan kami akan ajak Mas Ridwan ini untuk ketemu langsung dengan sahabat kami ya Mas ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ridwan, lahir tanggal 18 Februari 1993, tinggal di rumah bernomor 40. Sifatnya yang terlalu berani membuat nekat bertaruh akan segala hal. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saya melihat kejadian di masa lalu Ridwan. Dia pernah menerima benda bertuah dari seorang perempuan bermahkota ular. Benda itu tidak dapat lepas darinya sampai ia meninggal. Saya mendengar desis ular di kuping saya. Psss. Dan saya takut sekali. Akan ada kekacauan apa ya? Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Makasih. Perasaan saya kok nggak enak ya. Di sini ada apa ya? Saya mencium aroma seperti busuk, ketidaksukaan atau ancaman. Saya tapi tidak berani bersuuzon atau tidak apa itu bahasanya? Berprasangka buruk? Iya, Iya, berprasangka buruk. Apapun dulu kita harus tahu. Tapi 5 detik pertama saya melihat, saya langsung merasakan sesuatu yang buruk. Ridwan, lahir tanggal 18 bulan 2 1993 dan nomor rumah 40. Mas Ridwan ini karena bertapa melakukan ritual di sebuah pulau, mendapatkan ilmu hitam. 1 bulan di sana, sudah menguasai ilmu itu untuk mengincar perempuan yang diinginkan. Semua didapat, karir juga bagus. Iya. Tapi sendiri secara tidak sadar, yang usianya masih 10 tahun, seorang anak perempuan. Iya, betul. Makanya ingin berubah. Tapi begitu ada keinginan berubah, ada bisikan yang mengatakan kalau berubah akan mati. Iya, betul. Itu yang menjadi tujuannya, makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa lepas dari semuanya. Iya.
Betul ya? Tuh. Gimana Roy? Ya. Bisikannya berupa bisikan cowok ya. Iya, tuh. Jujur, kamu dibisikin apa sama dia tentang Roy Kiyoshi? Saya dibisikan dengan dia, saya datang ke sini untuk menantang Roy. Menantang. Untuk menantang. Nantang. Karena dia tahu niatan saya. Ah, iya. Pantesan perasaan saya tuh dari tadi nggak enak ya. Ada sesuatu yang harus kita bereskan satu Aduh, persatu. Roy. Jadi Jadi dia Kak Roy- menguasai ilmu hitam dan dia pernah sendiri loh. Saya nggak yakin kalau dia bisa ngendaliin kalau saat kesurupan. Iya. Ada new method juga sih. Ya, Iya metode baru yang bisa kita pakai. Namun saya sih gini bolak-balik saya bilang juga mewakili perasaan pemirsa juga. Kalau Roy Kiyoshi diserang terus sih, ya beginilah keadaannya emang. Orang macam-macam gitu, beda dunia orang beda motivasinya ya seperti itu. Tapi kok Roy diem aja sih kalau ya saya mau gimana mau ngelawan, saya juga nggak suka perang-perang. Nah ketika Ridwan berbicara ingin menantang saya, ya saya jawab monggo gitu. Ya, karena menghadapinya bukan justru malah menyerang ya. Saya tuh selalu berpikir kebencian tidak akan pernah berakhir dilawan dengan kebencian, tapi harus diakhiri dengan cinta kasih. Jadi dia mati, Ya, gitu. sepakat Mati sih. amarahnya. Oke. Itu sih. Saya Ini penasaran waktu Mas Ridwan sendiri dengan apa ya caranya? Dicekik begitu aja? saya jorokin. Jadi Jorokin? ketika saya kerasukan, saya udah nggak sadar diri. Saya nggak bisa It's very hard. ngenahan, Nggak bisa mengendalikan diri. nggak bisa mengendalikan diri. Tapi udah dihukum secara udah bertanggung jawab secara hukum. Udah. Sudah itu, ya. Udah. Itu ada biasanya apa ya rekonstruksi kan ya? Pada iya kan? Ingat waktu itu gimana Si adegan. Gimana kejadiannya? gimana Iya, saya masih ingat. Anda pakai apa biasanya? Bukan biasanya, tapi waktu itu menggunakan alat kah? Saya menggunakan alat. Apa alatnya? Itu semacam tanah kuburan dan bisa ular. Untuk Untuk ya kami mau Mas Ridwan menunjukkan ke Roy bagaimana caranya waktu itu Iya. mereka adegan waktu perempuannya. Perlu alat atau perlu saya ada sesuatu? sesuatu di belakang. Apa itu? Boleh saya ambil? Ya, silakan. Silakan Mas Ridwan. Monggo. Mas Ridwan. Kabur. Ada yang lebih gampang ya? Ya udah caranya. Ini aja. Lebih gampang. Jimat, tanah kuburan dan bisa ular. Jimat. Jimat tanah kuburan dan bisa ular. Untuk ritualnya itu. Ini untuk ritualnya. Untuk Jadi ritual aja. ritual itu untuk memanggil ilmu hitam ya. Untuk memanggil siluman ular mahkota. Siluman ular mahkota. Iya. Kalau udah datang silumannya biasanya untuk apa? Itu buat saya menjaga diri. Jaga diri saya doang. Jadi kalau ada suatu ancaman, saya bisa menggunakan jimat. Enggak Mas, sebelum pakai jimat ini saya sebenarnya penasaran mau ngeliat waktu Mas melakukan pembunuhan Reka kepada adegan. perempuannya gimana caranya? Boleh reka dulu di ini nggak? Saya kalau misalnya kerasukan nggak bisa mengendalikan diri. Maksudnya Bayu, ini mau direka adegan gitu kan? Iya, Seperti direkonstruksiin apa? gitu. Rekonstruksi adegan gitu. Oh, Seperti adegan. apa? Diperagain pada lagi waktu bisa nggak itu. waktu itu? Waduh. Tanpa harus Ya. kesurupan dulu gitu. Iya.
Jangan nanti aku. Jadi seingatnya Iya, seingat waktu itu di waktu bertanggung iya. jawab secara hukum harus ditunjukin ke polisi kan? iya. Harus ditunjukin ke polisi. Iya, seperti apa waktu itu? Kejadian. Oke, anggap misalnya No. kamu adiknya nih. Oke. Oke. Kamu duduknya, kamu pakai alat nggak? Iya duduk aja. Saya pakai enggak. Apa pakai pisau tangan kosong? Tangan kosong, kemudian ada pisau di dapur, saya ambil, saya Ada pisau nggak? No. Di itu ya. plaster di jangan oke. ini. Oh yeah, so scary man. Pisau-pisauan aja. Are you sure? I'm not. Hah? Nanti kalau tiba-tiba. Iya, itu boleh, Oh itu aja. Kak Bayu please. Oh. Enggak, kita jagain. Ini biar dapat gambaran detailnya juga buat Ron. Iya, ya, kita mau bantu dia soalnya. Tanggung jawab nih. Iya, kita jagain. Oke. Ya, Pamela gimana? Dia berdiri Gimana? duduk? Aman. dia lagi duduk. Oke. Lagi duduk. Oke, boleh mundur sebentar sedikit ya Pamela, maaf ya. Oke, silakan. Lalu kemudian apa yang terjadi waktu itu? Saya berdiri betul. Ya seperti waktu itu aja, waktu itu aja. Saya begini kan, terus kerasukan, saya udah nggak bisa nahan diri. Adik saya Dari jorokin dari belakang. Dari sini coba. ke belakang. Saya lihat pisau di wastafel, saya ambil, saya tusuk 2 kali. Jorokinnya jatuh ke bawah gitu. Jatuh ke bawah. Jatuhnya gimana? Pamela boleh? Gue harus jatuh. Oh my god. Duka? Tengkorup. Tengkurap di sini ceritanya ya. Iya. Ceritanya di bawah. Boleh sorry. coba. Kita tunjukin. Rambutnya Pamela sampai ke boleh bawah sini. semua. Oke. Oke, Nggak ini bener tengkurap kan? ceritanya di bawah. Enggak, kita jaga. Mereka ulang ya. Tengkorup, Ya Allah. saya tusuk sini sama sini. Bentar, Pam. Oh my god. Sorry ya, Pam. Oke, Terus udah gitu sini. setelah jatuh, Saya tusuk sini dan sini. Setelah Sini. berumuran dan sini. darah, saya baru sadar. Tapi saya nggak sadari diri. berapa kali nusuknya? 2 kali. Di mana coba boleh diperagain lagi? Saya tusuk di sini sama di sini. Saya ngerasain ada nusuk di bagian depan juga. Udah. Ya kan? Iya. Tuh. Dia Depannya juga. Depannya juga. Tadi kamu hanya bilang 2 kali saja, punggung atas dan punggung bawah. Namun ketika memperagakan saya ngelihat di bagian sini juga dan sini. Jadi dari tengkurap di lantai, kamu angkat lagi. You know what, Bayu? Aku selalu Kamu bilang. kamu dapat gambarannya, Roy? Iya, Dapat bayangannya langsung, Dapat, visionnya dapat. langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Kebayang. Berbayang. Maaf ya Pamela ya. Iya nggak apa-apa. Cuman aku it's okay. takutnya dia nggak kontrol tiba-tiba. Enggak, dijagain Soalnya kok. dia pernah ngalamin itu. Iya. It's okay. Berapa tahun waktu itu masuk penjara? Saya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oke. Dan di sini juga saya mengundang teman saya. Di sini saya juga mengundang teman saya. Boleh. Boleh saya minta air? Oke. Air. Air. Teman apa ya, Roy? Teman gaib, maybe. Teman gaib, Mas. Iya, betul. Berarti tahu bentuknya, tahu wujudnya. Iya, tahu. Seperti apa? Saya jelas tahu. Dia itu ular. Oh, yang tadi Anda ceritain itu. Dia Mas ular. Ridwan ceritain itu. Heeh. Ini mau dipanggil temennya itu. Iya, saya panggil ya. Yang lupa, yang banyak. Dia melakukan Boleh saya ini panggil? di sini boleh, Roy? Monggo. Bisa. Perasaan saya makin gak enak loh. Saya Kak Roy mah. berasa dalam labirin, tahu labirin kan? Hah? Waduh, gue harus cari pintu keluar nih, tapi nggak bisa. Ini labirinnya. Kayak kejebak dalam labirin. Ah, Oh my god. itu apa? Kayak bunga-bunga. Tanah kuburan ini. Tanah kuburan. Iya. Tanah kuburannya dimasukin segitu. Iya, kalau untuk ritual.
Allahu Akbar. Ada 2 senjatanya namanya. Karoy. Please trust me. Harus pakai mie. Pakai aja. Karoy, tolong Karoy. Jika kamu menyerang saya peringatkan kamu ya, untuk tidak mendekat 1 langkah lagi. Dan kamu akan menyesal. Ini bentuknya kayak ular gitu jangan. Iya. Oh my god. Karoy. Ini ular yang siluman ular temennya itu ya. Iya. Karoy. Nggak kuat. Kamu jangan larinya kayak gitu, dia ngejar. Oh, kayak oke. ular. Harus pelan-pelan. Ah! No! Oke. Jangan Karoy, tolong. pelan-pelan. Karoy. Tolong. Ikut nggak mau. Kakak di depan. Kamu siapa sih sebenarnya? Buat aku. Kamu nggak perlu tahu sama aku. Kok masuk badannya Ridwan? Nggak mau. Dia ngejar aku. Dia mau apa sebenarnya kesini, Rod? Kok dia ngejar aku sih? Dia Nyerang mau kamu. menantang. Menantang kamu. Dia ngejar ini juga, cuma mau Iya. bikin chaos ya. Penonton sama bintang tamu aman tapi Roy. Nggak aman. Gak aman. Karoy. Pelan-pelan. Siapa kamu? Kamu perlu tahu sama aku. Kalau nggak mau tahu, kamu keluar aja dari badannya Ridwan. Saya bisa galak loh. Dia soalnya kan punya ilmu itu untuk ngincer perempuan. Makanya dia ngejar ke kamu. Aku nggak mau. Kamu keluar aku takut. Nih, ini senjata buat kalian. Aduh. Kalau saya mendekat. Iya, karena di jidat aja. Jangan kena mata. Kakak lihat tuh, aku di belakang kakak. Oh, ini senjata. Ini methods. Traditional. Coba itu dulu. Mau itu dulu. Iya dong. Mak bunga. Roy, awas. Karoy, Karoy. Ini kepalanya. Kasih kak, kasih. Saya minta diredupkan dong lampunya. Kak, aku di mana? Aku gak berani. Mama pegangin, mau deket mama aja.
kalian udah selesai. Tutupin aku deh. Kesini dong. Ini kita biarin dia sampai habis dulu energinya. Kalau dia energinya habis, dia akan berhenti. Tapi sebenarnya saya bisa berhenti juga. Bye. You have to Mama burn pegang, Ma. the white one. That's yeah. And this. Untuk bakar. Keluar kamu. Nah, udah baikan kan? Yuk, bangun. Belum, Roy. Belum. I'm using this one. Bangun. Bangun sekarang juga. Mas Ridwan. Bangun. Mas Ridwan. Udah, dia udah kelar kok. Keluar. Udah lepas. Kasihan dianya capek. Badannya ya si Ridwan Badannya ini. dia. Mas Ridwan, saya Roy Kiyoshi, kamu sudah kembali ke dunia nyata. It's very nice, simple, yet meaningful. Cus. Mas Ridwan boleh dipakai lagi. Maskernya silahkan dipakai lagi, dipasang lagi. Pasti lemes banget. Dia dudukin dulu. minta Duduk di air, sini dulu. kasihan. Duduk di sini dulu. Di sini, apa. Din, di sini. Oke. Saya minta tisu sama air ya. Aduh, aku lemas. Kamu tapi baik-baik aja. Baik-baik aja, cuman gemeteran. Karena kan tadi dia ceritanya nekat ya, pernah bunuh adiknya. Iya. Adiknya aja apalagi orang lain. Dan dia nggak sadar melakukan itu. Nah. Sampai kayak tadi gitu tuh saat Kayak dia aku langsung melakukan gemeteran. pembunuhan itu. Kamu mau nantang saya, tapi saya masih berbuat baik loh sama kamu. Ya. Next time tidak ada lagi apa namanya? Ini ilmu hitam ini berarti harus benar-benar dihilangkan dengan cara nggak melakukan ritual lagi ya, Roy? Iya. Ini mungkin mau cuma. Karena kalau udah kerasukan kayak gitu, manggil temennya siluman ular tadi, bisa ngebunuh, ngincer perempuan juga loh. Tadi Iya. kamu ngejar-ngejar Pamela tadi, dia ngerebutan. Iya. Dia pasti nggak inget lah, soalnya emang dia udah kemana gitu. Blank aja gitu. hilang. Udah hilang lah, udah blackout kalau itunya. Tapi dia nggak boleh melakukan ritual lagi nih, Roy. Gimana caranya ya?
kita harus bakar semua peralatannya. Ini harus dibakar. Betul. Asal Mas Ridwannya setuju dengan saya. Gimana? Mas Ridwan bener-bener mau lepas nggak? Haruslah. Nggak usah melakukan ritual, Ya, nggak usah manggil Kak Roy, temennya yang ular itu siluman lagi. Saya mau, tapi siluman itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Kak Roy. Kak Roy. Allahu Akbar. Oh my god, Lord. Cicak ya? Oh shit. Oh my god. Kak, itu cicak ya? Oh my god. Allahu Akbar. Kak Roy. Oh my god. Kamu Astagfirullah. Aman-aman. nggak usah ke belakang nggak apa? Apa? Nggak usah ke belakang dulu. Mau Kak Roy. Aku ke belakang bentar ya. Oh iya, iya. lihat bentar. Kak Roy aman kan tapi? Iya. Temenin. Oh iya, Liatin. Holy crap. teman. Itu cicaknya gimana? Cicaknya. Takut ntar. Cicaknya itu Cicak pergiin dari dulu. mana ya? Cicak apa Itu sih? dilempar. Tadi jatuh dia. Dari mana datangnya? Di atas nggak ngerti makanya kok bisa di situ. Untung nggak kena aku loh. Ayo, ayo. Ah. Oke Mas Ridwan, yang dilakuin tadi menebar teror. Mungkin masih banyak partisipan yang kadang-kadang jauh lebih bahaya dari ini. Tapi walaupun tidak membuat banyak keosan, tapi yang dilakuin cukup menebar teror, bikin takut. Pamela, Banget. bintang tamu, dan Roy tiba-tiba tadi ada yang iya. datang ke dia itu Itu dari siluman juga itu. dari temannya Mas Ridwan. Iya, betul. Gimana? Aman. Lagi dilihat dulu. Oke, tadi Roy bilang ini harus dibakar. Kita bakar ya. Nggak apa-apa. Kalau dibakar, Hah? saya bakal mati, Mas. Hah? Saya bakalan mati. Soalnya dia udah menjiwai, udah setubuh sama saya. Jadi kalau ini dibakar, Hah? saya mati. Soalnya Kata ini siapa? kata yang bisikin saya itu siluman itu. Nanti kita tanya Roy ya. Karena tadi udah sebenarnya diusir sih. Sekarang masih dengar bisikan-bisikan aneh nggak? Saat ini belum. Mungkin dia lagi Udah mencari. pergi jauh gitu. Masih Menjauh. di dalam sini. Ya semoga Kak Roy nggak apa-apa. Oke, saya mau tahu waktu melakukan ritual ini biasanya di mana dan bagaimana? Di rumah. Di mana saja yang saya mau. Jadi suka bawa-bawa tanah kuburan dengan minyak ini kemana-mana. Iya, jelas. Saya bawa. Boleh dilihat nggak? Buka deh. Buka terus tutup lagi. Bisa. Seperti ini. Oh ya ampun. Oke, boleh tutup lagi. Kak Bayu, itu Iya. tanah dari kuburan itu tadi ya? Kamu ada yang mau ditanyain? Soalnya itu udah sampai udah kalau diterusin nanti bisa membunuh orang yang dia tidak kenal gitu loh. Kalau masih dilanjut. Itu dia. Kamu nggak takut nanti ada yang mati lagi jadi korban? Iya, mau gimana lagi, Pak? Ya kalau misalnya ini dihilangkan, dibakar gitu, apa resikonya? Resikonya saya yang ke bawah. Kata siapa? Kata siluman itu, Berarti Anda percaya apa yang siluman itu bilang? ya percaya. Tadi kan udah di cleansing sama Roy. Masih nggak percaya berarti kalau itu udah pergi? Kalau ini sudah dibakar, Bisa Iya, lanjut. aman. Kamu yakin? Udah nggak Oke. oke kok aman. Roy, ini dia nggak berani dibakar karena katanya siluman ular itu bilang kalau ini dihilangkan nyawanya dia yang akan jadi taruhannya. Gimana menurut kamu? Kalau ini dibakar, Ridwan nyawanya. Betul. Kalau Ridwan berbuat baik terus, saya rasa nggak jadi korban. Akan lepas. Akan lepas sendiri, Ular itu akan pergi. akan pergi. Dia masih ada di sekitar sini sekarang. Kalau saya lihat di sini sih hawa mistisnya makin kenceng ya. Dari penampakan yang tadi kita lihat. Iya.
Tapi saya yakin Ridwan tuh udah lepas lah. Harus tekad dari harus tekad dari diri sendiri. Tapi Iya. ada 2 lagi nih, Bay. Apa lagi? Jangan percaya sama yang namanya siluman. Oh. Kita selalu deh kena trap, Aha. kena jebakan gitu. Kita pikirnya Pura-pura udah A ada. gitu ya ceritanya. Endingnya malah B, endingnya malah C gitu. Nah itu nih yang ngebuat kita jadi harus fokus ke Ridwan gimana biar bisa. Mau dibakar sih, aku juga setuju sih. Tapi dia nggak berani tapi katanya. Mau yang bakar sendiri lah, Ridwan. Sebelum ke situ tadi ada yang cicak Oh. jatuh. Itu Iya, itu apa ya? Apa pertanda apa, Roy? Iya, Apa akan ada sesuatu yang buruk kalau dia bakar ini? enggak, itu semacam kayak warning aja sih sebenarnya. Jangan bakar saya gitu. Jadi ibaratnya kayak warning. Tapi menurut Bukan saya buat bintang tamu tapi maksudnya bukan buat bintang tamu. Aku sih khususnya. Kak Roy. Jadinya dia aman tapi kan. dia aman, Pamela aman. Oke. Tapi kenapa tadi partisipannya ngincer aku ya? Iya, dia sukanya kan perempuan-perempuan ini Iya. kan. Dia ngincer perempuan. Karena emang makanya. jimat itu untuk memikat Supaya para. dapetin perempuan yang dia mau. Oke. Iya. Saya bakar aja deh. Saya nggak mau basa-basi di sini mah ya. Sama si Mas Ridwannya ya. Iya. Jadi kalau bakar saya taruhannya, Pak. Hmm. Saya taruhannya, Mas. Percaya aja, Mas. Percaya sama yang di atas deh. Yang hidupin mati dan segala macam, jodoh mau rezeki itu kan yang di atas ya. Dilawan aja ya. Iya. Kalau emang belum waktunya mati, belum mati juga. Ya. Saya sih seperti itu. Masnya takut mati, tapi masnya Iya. Iya. Itu yang bukan saya. iya Tanpa saya sadari itu. nggak mau ada korban lagi kan? Jelas. Kita bakar ya. Ada gak apa? Udah. The baskom. Udah disiapin. Oh, it's already. Oke. Ya. Taruhannya saya. Kalau saya gimana? Kalau yang mati. Ya kalau kamu meninggal, ya kalau saya ngomong kasarnya, ya udah, adik kamu dibayar nyawa kamu. Gitu. Nah, kalau yang hitung-hitungannya kayak gitu ya, oh saya nggak mau mati, kenapa lu bunuh adek lu? Gitu lah, ngerti kan? Iya. Daripada ada korban lain selain Daripada- adanya nanti. Iya. it's Setelah not adanya fair. akan ada lagi. Bisa ada korban lagi, Roy. yang kamu lihat? Pastilah, ritual itu selalu dengan karakter gelapnya. Oke. Kalau dia sama adiknya bisa gitu, apalagi sama yang lain, acara kayak apanya kayak. Tadi Roy bilang dengan berbuat baik bisa benar-benar lepas Iya. siluman-siluman itu. Nah, ini adalah awal perbuatan baik pertama yang dilakuin dengan ya mencegah orang lain jadi korban lagi, Mas. Ya, Kita bakar ya. yuk kita ambil. Iya ya. Pakai tisu, Bay, ambil ya. Sama. Ya. Tapi kalau saya kenapa-napa gimana? Nggak, Oke, aku merah. bantu. Hah? Tapi kalau saya kenapa-napa, Roy ngeliatnya gimana? Apa Iya. mungkin dia kena? Enggak sih, nggak bakal kenapa-napa. Jangan berpikiran yang jelek-jelek dulu dong, Ridwan. Iya. soalnya bisikan situ kalau dibakar, kamu berubah, kamu bakal mati. Dilawan aja, Mas. Berarti harus Yang yakin mana yang sugestinya mati? itu Kamunya dilawan. mati. Gimana? Saya gini, saya coba lurusin. Saya tahu kamu nih gangguin dengan hawa-hawa bisikan. Tapi saya juga nggak mau kamu lari dari logika. Hidup mati seseorang bukan di tangannya setan kali. Gimana, Mas? Coba deh renungin itu deh. Kalau emang kamu dibakar dan kamu nggak mau mati kayak gimana, it's not, you know. Oke ya. Jangan kesuges sama siluman. Sebelum dia berubah pikiran lagi nih. Itu yang itu apa tadi? Itu air minumnya dia. It's where's mine? Allah Akbar kakak. Kaget aku.
Ini saya ambil. Saya ambil ya Mas ya. Oke. Saya minta air lagi. Kalau butuh tisu lagi. Saya bantuin nanti, bye. I was, you know. Oh, cari ini ya. Aduh, hati-hati. Mas Ridwan ya? Apa? Mas Ridwan yang bakar. Mas itu yang bakar lah. Saya yang bakar. Dia Hati jangan deket-deket. Atau takutnya kebakar. sebelah sini Mas, sebelah sini. Balik badan. Dia harus mikir sesuatu atau apa, Roy? Sampai Yakin ya, jumpa. bismillah. Ya, bener-bener lepas Mas, diniatin. Hati Mas. Semoga setelah ini terbebas ya. Amin. Ya, Udah, bener. oke. Udah. Terima kasih. Saya membutuhkan chauffeur yang baru dong, ada tidak? Chauffeur. Chauffeur was chauffeur beats. I'm really shocked. Oh wow, yeah. I'm so sorry. Ambil tisu tar ya. Oke. Itu masih nyala kan? Masih nyala. Baik. Saya ingin Mas Ridwan, kamu cukur kumis kamu dan kamu buang di sini deh. Maksudnya gini, we need mirror, no, nggak perlu kaca-kacaan. Hati-hati dong. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Oh iyalah. Semuanya, Roy. Kanan kiri. Semuanya dong. Semua. Tunggu. Oke, bagus loh. Tanpa itu dia lebih jauh lebih. Tanpa pakai jimat udah ganteng kok. Ya. Sebenarnya ya maksudnya kalau mau mendekati perempuan juga bukan Iya. sosok yang menyeramkan dan menakutkan gitu loh. Hati-hati, udah. Jangan sampai kecumlah. Gimana? Pamela, kamu sebagai perempuan melihatnya gimana? Lebih cerah langsung ya. Bebannya langsung hilang kayaknya Kak Bayu. Itu dibakar ke dalam air bunganya. Pam, sekarang giliran kamu nih, Pamela. Kenapa? Giliran kamu ini Cukur kumis? masukin ke dalam air itu. Tapi pelan-pelan aja. Nggak apa-apa nih. It's okay. Aman Kak Roy? Aman. Oke, bismillah. Sini. Jauh-jauh aja, Pam. Kak Bayu temenin. Lempar ke situ. Lempar aja. Bukan piringnya ya, tapi airnya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis terbakar. Gue yang ngeri. Itu satu lagi. Hah? Itunya, cukurannya. Oke, gue yang ngambil. Nah, dia masukin ke situ. Gue kan takut. Oke. Semuanya sudah komplit kan? Roy, kemarin kita pernah ada bintang tamu yang bersentuhan dengan partisipan, tapi akhirnya harus kamu cleansing.
Ini bintang tamu kita Pamela tadi bersentuhan Udah dan sentuh. megang barang-barangnya. Apakah aman buat dia? Aman sih. Alhamdulillah. Nggak ada yang banget. ngikutin ya? Nggak ada yang ngikutin. Bener-bener mental di badannya kamu. Oke. Sekarang gimana kelihatannya? Ya lebih, ya tetap aja sih itu harus dari karakter ya. Tapi kalau saya lihat dia udah tanpa kumis jauh lebih cerah sih. Efek dari ini aja sih, performa dari luarnya lebih kelihatan itu. Tapi kalau pemikiran saya rasa masih sama ya dia, ketakutan sendiri dan segala macam. Dan itu bisa hilang pelan-pelan. Harusnya bisa sih. Jujur ya saya terakhir nih, jujur dari saya pribadi ingin nantang Roy Kiyoshi. Dia bilang kan, Iya. tapi dengan ada yang flat gitu. Saya ingin nantang Roy Kiyoshi. Itu sadar nggak sih dia ngomong gitu? Aku rasa nggak sadar. Di bawah pengaruh temennya siluman ular itu. Sekarang gimana? Udah puas nantang Roy Kiyoshi? Udah cukup? Udah cukup. Itu biasanya justru ada badan yang partisipan akhirnya malah luka-luka. Karena ya mereka nggak sadar dipengaruhin sama Makhluk jin-jin lain gitu. ya makhluk-makhluk gaib. Tapi untungnya Mas Ridwan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Pamela, ada pesan yang mau disampaikan buat Ya, Ridwan? pokoknya buat namanya siapa? Kak Ridwan. Ridwan ya. Ridwan semoga jadi lebih baik lagi. Harus percaya diri, jangan dikejar-kejar rasa takut ya. Kayak harus percaya diri karena semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus bersyukur ya. Karena jodoh, rezeki semua udah diatur. Kematian juga udah diatur sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita Ya. berbuat baik aja yang pasti ya buat Iya. Ridwan. Benar, berbuat baik terus. Iya. Ada pesan terakhir, Ron? Nggak ada sih, berbuat baik terus. Berbuat baik selalu. Berbuat baik terus ya, Mas. Kalau mau ngincar perempuan dengan berbuat baik pasti kok Iya. perempuan akan suka. Ya, jangan malah menggunakan ilmu hitam apalagi siluman supaya nggak ada korban lagi. Terima kasih Mas Ridwan Iya. sudah hadir di Menembus Mata Batin dan Anda boleh itu dia bawa atau diamankan sama tim? Diamankan sama tim aja. Oke, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas Terima Ridwan. kasih Selamat malam. Kak Ridwan. Bukan kehebatan jika masih mempunyai ambisi mengalahkan orang lain. Karena kemenangan sejati adalah mengalahkan diri sendiri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini adalah Nanang dan Ridwan. Nanang tadi memiliki penglaris dan justru ada tumbal dari karyawannya dan bahkan terakhir keluarganya sendiri yang akan ditumbalkan. Dan Ridwan adalah seorang yang menguasai ilmu hitam dan membunuh adiknya yang perempuan, bahkan tadi sempat kesurupan membuat kekacauan di sini. Gimana, Roy? Tanggapan kamu, komentar mengenai Nanang dan juga Ridwan? Nanang dan Ridwan. Saya lebih khawatir ke Ridwan. Kenapa Ridwan? Karena dia itu seperti seseorang yang nggak punya tampang untuk melakukan ilmu hitam, tapi malah terjerat di ilmu hitam. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dia berarti nggak menyadari konsekuensinya waktu pertama kali belajar ilmu hitam ini ya? Betul. Bahkan harus kehilangan adiknya sendiri. Tanggapan kamu gimana, Pamela? Ya tanggapan aku ya apa ya. Jadi dia kalau kita main di ilmu hitam ya kita malah terperangkap di lingkungan itu. Kita jadi bukan dimilikin kepercayaan diri kita sendiri ya, tapi dimilikin oleh halusinasi itu yang bikin kita jadi takut. Akhirnya kita nggak ada percaya diri. Ya itu ya karena ya pokoknya buat semuanya yang udah nonton ini sih lebih baik jangan ke dunia lingkungan yang hitam karena itu nggak akan bisa keluar dari lingkungan hitam itu. Betul sekali. Baik, jangan gampang tergoda ya. Iya. Jangan gampang Harus Sana ya. percaya diri lah. Oke. Pamela, terima kasih sudah hadir di Terima Menembus kasih, Mata Kak Batin. Bayu. Sukses untuk karir dan semua rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Penjelasan dan pencerahan Siap. malam hari ini. Pemirsa, harta dan tahta memang dua sisi yang tak terpisahkan. Jiwa serakah akan terus meminta makan hingga diperbudak kekuasaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini.
menembus mata batin.